Sampah dapur adalah penyumbang terbesar volume sampah harian yang berakhir menggunung di tempat pembuangan akhir atau TPA. Tumpukan sampah ini jelas mencemari tanah, udara, dan air tanah dalam radius beberapa kilometer. Pencemaran air tanah yang berasal dari TPA ini sangat berbahaya karena lindi, cairan dari sampah, mengandung logam berat dan mengganggu kesehatan masyarakat. Padahal pencemaran ini tidak perlu terjadi bila sampah organik dari dapur tiap rumah disulap menjadi sesuatu yang bernilai, yaitu kompos. Kompos bisa dipakai sebagai pupuk alami untuk menanam sayur atau ditebarkan di tanah guna memperbaiki kualitas tanah. Kalian bisa manfaatin tanah nasi yang sisa-sisa kalian masak, dan juga berbagai macam kulit ataupun buah-buahan dan juga dedaunan yang hijau, karena sampah-sampah ini mengandung nitrogen yang tinggi untuk tanaman. Karena daun-daun kering ini mengandung jumlah karbon yang tinggi untuk pertumbuhan tanaman, yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Kita juga perlu tanah-tanah bekas tanaman kita. Membuat kompos itu sangat mudah, bisa dilakukan di rumah. Hanya butuh 2 ember bekas atau pot tanah liat bekas dan sedikit tanah pekarangan atau daun-daun kering. Bisa juga memakai media tanam bekas atau sekam. Caranya, siapkan wadah, misalnya ember bekas atau pot tanah liat bekas. Masukkan bahan coklat, misalnya daun kering atau sekam padi, dicampur tanah pekarangan sebagai sumber mikroba pengurai. Taruh lapisan bahan coklat setebal 5 cm di dasar ember. Lalu masukkan sampah organik dari dapur, misalnya sisa sayuran, kulit buah, kulit telur, ampas kopi dan teh, sisa nasi atau kulit biji-bijian. Tutupi lagi dengan tanah atau daun kering secukupnya hingga sampah dapur tidak terlihat. Lalu tutup ember bekas, dikasih pemberat supaya tidak dimasuki hewan. Ulangi lagi penumpukan ini esok harinya dengan sampah dapur yang baru. Lalu ditutupi tanah dan daun kering, begitu seterusnya hingga ember penuh. Langkah terakhir, bila ember sudah penuh, tutup dan diamkan selama 70-90 hari. Kita perlu memiliki minimal 2 ember kompos. Jadi 1 ember didiamkan untuk menunggu kompos matang, sementara 1 ember lainnya untuk membuat kompos baru. Bila menggunakan ember plastik, hasil kompos akan lebih lembab dibanding menggunakan pot tanah liat, karena pot tanah liat memiliki pori-pori. Boleh juga ditambahkan M4 bila ada. Dengan pencampuran yang tepat, dijamin kompos tidak berbau. Bila ada bau, artinya kompos terlalu basah. Tambahkan saja tanah dan daun kering lebih banyak. Letakkan ember kompos di tempat teduh, tidak kehujanan, dan sirkulasi udara lancar. Biasanya teras belakang atau samping rumah bisa menjadi pilihan. Seminggu sekali, aduk isi ember agar penyebaran oksigen merata dan proses pengomposan berjalan lebih baik dan cepat. Kalian bisa aduk kompos ini secara berkala. Biasanya kita bisa aduk dalam 1 minggu sekali. Nah, nantinya proses pembusukannya itu juga jadi lebih merata. Kompos yang sudah jadi berwarna coklat kehitaman dan teksturnya gembur seperti tanah subur. Kompos yang sudah jadi dapat langsung ditabur di pot atau lahan sayuran. Perlu diingat bahwa daging, tulang, ikan dan minyak atau makanan berminyak tidak boleh masuk ke dalam ember kompos. Gunakan lubang biopori jika ingin mengolah sampah hewani dan sisa makanan berminyak. Dengan metode sederhana ini, setiap rumah tangga bisa mengurangi sampah organik hingga 80-90%. Semakin banyak keluarga yang mengolah sampah dapur mereka menjadi kompos, maka volume sampah yang dibuang ke TPA menjadi jauh berkurang. Kompos hasil pengolahan sampah dapur ini bisa dipakai untuk menanam sayur organik atau disebarkan ke tanah untuk memperbaiki kualitas tanah. Kalau dibuat dalam skala besar, maka bisa dijual kiloan sebagai kompos jadi. Maka membuat kompos adalah langkah nyata yang bisa kita lakukan untuk memelihara bumi, mengubah sampah dapur menjadi produk bermanfaat.